Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di modul yang ke-9, masih di BWF. Kita akan lihat mengenai proses yang terjadi di BWF ini, salah satunya adalah proses deposporisasi. Untuk proses deposporisasi ini butuh temperatur yang relatif rendah, kemudian butuh kondisinya yang oksidatif, di mana ditandai dengan FeU dalam stack-nya tinggi, kemudian basisnya juga tinggi. Kita harus menambahkan CaO, sehingga CaO dibagi dengan SiO2 itu minimal di sekitar 3,5 sampai 4. Itu yang diharapkan untuk proses deposporisasi yang baik di proses di BWF ini. Kita lihat di sini adalah perbandingan antara persen P dalam stack dibagi dengan persen P dalam metal. Jadi kalau misalnya ini makin tinggi makin bagus. Kalau misalnya kita lihat di sini temperaturnya yang diharapkan serendah mungkin. 1600 ini ideal, tapi biasanya di bagian akhir dari konverter atau BWF ini temperaturnya sekitar 1650 derajat Celcius. Kalau misalnya makin ke sini bisa saja ideal untuk proses deposporisasi, tetapi butuh energi yang lebih banyak lagi di proses pembuatan bajanya di LF. Jadi biasanya diharapkan di sekitar 1600, ya sekitar segini lah yang umum orang menggunakan, sehingga kita bisa menghasilkan fosfor yang lebih rendah. Nah ini juga sama ya, tapi ini tertutup sedikit. Kita akan bisa melihat di slide berikutnya. Ini kondisi dari stack-nya sangat oksidatif, di mana kandungan karbonnya udah rendah. Lihat di sini, kandungan karbonnya udah rendah, artinya oksigen dalam metalnya juga tinggi. Kalau misalnya kita bandingkan karbon dengan oksigen di sini, juga karbon dibandingkan dengan FeO di sini. Jadi begitu karbon sini rendah, oksigen juga akan tinggi, FeU dalam stack juga akan tinggi. Kemudian kondisi begitu FeU dalam stack-nya tinggi, itu kondisi yang ideal untuk melakukan proses deposporisasi. Selain temperatur, kemudian beberapa pabrik berusaha untuk menghembuskan oksigen di bagian akhir proses ini untuk meningkatkan kadar oksigen dalam metal dan juga FeU dalam stack, sehingga kondisinya ideal untuk melakukan proses deposporisasi. Kemudian basitas yang tinggi, CaO dibagi SiO2 kalau bisa mendekati 4, ya itu bisa digunakan persamaan ini sebagai perkiraan untuk menentukan berapa persen P dalam stack-nya dibagi dengan persen P dalam metalnya. Itu sama dengan 1,1570 dibagi dengan T temperatur, jadi makin rendah temperaturnya makin baik. Kemudian kita lihat ada CaO, ini yang kondisi yang ideal untuk melakukan proses deposporisasi. Jadi makin tinggi kadar CaO dalam stack-nya makin baik. NKU-nya ya, tapi tidak begitu besar ya, koefisien 0,3 di sini. Kemudian di sini Fe total. Fe total ini maksudnya Fe yang ada dalam stack. Jadi kalau misalnya dalam bentuk FeU, Anda harus konversi dari FeU itu menjadi Fe unsur. Jadi persen Fe total yang ada dalam stack. Jadi ini yang akan meningkatkan kondisi di bagian bawah ini untuk melakukan proses deposporisasi. Mengenai pergerakan dari komposisi kimia dari metal, jadi ada dua kasus di sini. Awalnya bisa dari sini, bisa dari yang di atasnya. Kita lihat ini adalah kandungan dari Fe-nya di bagian awal, ya. Kemudian setelah itu dia berkurang sedikit, jadi Fe itu ada di sini. Ini Fe-nya ke sini, jadi di sini dia tinggi, setelah itu dia berkurang, bagian akhir proses dia akan naik kembali. Ya, sebelumnya kita udah lihat bahwa di bagian awal itu Fe-nya naik karena reaksi dengan oksigen yang dihembuskan. Setelah itu karena CaO-nya itu larut, dia akan mengurangi kandungan dari FeU ini. Kita lihat di bagian sana CaO ditambah dengan MgO, jadi kandungan dari CaO dan MgO-nya naik, ya. Di bagian akhir seperti ini kandungan dari CaO dan MgO-nya. Kemudian kandungan FeU-nya akan meningkat. Ini yang kita gunakan di bagian akhir tadi untuk melakukan proses deposporisasi. Ini juga sama di kasus yang kedua, posisinya pertama di sini, setelah itu meningkat kandungan dari FeU-nya, kemudian setelah itu turun karena CaO-nya larut, setelah itu meningkat lagi untuk proses deposporisasi di bagian akhir dari proses ini. FeU-nya meningkat. Jadi bagian akhir begitu karbonnya sudah berkurang, reaksinya dikendalikan oleh reaksi perpindahan massa dari karbonnya, di situ oksigen dihembuskan cenderung bereaksi dengan Fe untuk FeU, bagian akhir proses. Jadi stack-nya juga kalau misalnya kita lihat di sini dipertahankan di daerah-daerah di mana FeU-nya agak tinggi, kemudian CaO-nya agak tinggi ya, jadi CaO-nya udah tinggi sekali di bagian sini, sehingga stack-nya itu ada di bagian bawah di sini. Jadi CaO-nya yang tinggi dibandingkan dengan SiO2-nya, kemudian ada FeU yang juga agak tinggi. Tapi ini sekali lagi tidak memperhitungkan adanya MgO. Jika ada MgO tentu saja diagram ini akan berubah sedikit. Mengenai temperatur yang terbentuk ini sangat tinggi ya di hotspot, di daerah yang kena langsung dengan oksigen, itu temperaturnya meningkat dengan cepat. Di bagian awal di sini temperaturnya sekitar 1300 sekian atau mendekati 1400 derajat Celcius. Kemudian naik di hotspotnya bisa sampai 2400 derajat Celcius. Di hotspotnya saja, tetapi secara keseluruhan mungkin lebih rendah karena di hotspot itu daerah yang benar-benar oksigen itu kena di situ. Dan debu terbentuk, banyak sekali debu.
Itu tidak lain adalah karena langsung metalnya ketemu dengan oksigen. Jadi Fe ketemu dengan oksigen itu akan menjadi debu yang keluar. Ya, bukan di daerah yang lain. Debu kalau misalnya kita lihat warnanya coklat dan itu partikelnya sangat halus. Di hotspot sampai 2400 derajat Celcius, tapi aktualnya bisa lebih tinggi. Itu yang daerah setempat bisa menyebabkan besi itu bisa menguap. Bisa lebih dari mungkin lebih dari 4000 derajat Celcius di tempat yang sangat kecil. Kemudian ini temperatur gas buangnya yang ada di sini sampai 2200 derajat Celcius, sangat tinggi, makanya butuh penanganan gas buang, butuh pendingin di dalam gas buangnya ini. Ini kandungan dari karbonnya turun. Pertama dia flat karena silikonnya yang bereaksi, setelah itu karbonnya yang bereaksi. Nah ini di bagian bawah ini dikendalikan oleh perpindahan massa di sini. Nah akan dikendalikan oleh perpindahan massa di sini. Kandungan dari oksigennya itu akan meningkat. Ini oksigennya meningkat di dalam metalnya. Ini juga menandakan bahwa kandungan dari FeU dalam metalnya juga meningkat. Ini tipikal komposisi kimia dari hot metal, kandungan dari karbonnya 4,65%, kemudian di scrap yang digunakan, ini steelnya. Kandungan dari karbonnya tadi 4,65% atau 4,5% menjadi 5,04%. Sulfurnya tidak banyak perubahan, kemudian fosfor itu banyak terjadi perubahan di situ sampai 0,01%, mangan juga berkurang jadi 0,1, silikon menjadi 0,005% karbon ya. Kemudian ini yang ditambahkan, biasanya ditambahkan batu kapur, berlan dengan CO-nya 96%, ini dulu lime yang digunakan untuk menambahkan MgO supaya refraktornya jadi lebih awet. Jadi sini diambil adalah MgO-nya ini. Kemudian ini slag yang terbentuk komposisi kimia seperti apa, kadang-kadang juga ditambahkan FeO untuk pendingin, untuk cooling, dan juga untuk melakukan proses deposforisasi. Ini persamaan kasar yang digunakan untuk memperkirakan berapa sih flux yang harus ditambahkan. Daripada akhir dari proses pembusan oksigen ini, basitas slagnya atau CaO dibagi SiO2 itu biasanya dalam rentang 2,5 sampai 4. Dengan kandungan besinya 10 sampai 35% bergantung kepada kandungan karbonnya. Kalau misalnya karbonnya rendah, tentu saja FeU-nya akan tinggi. Kalau misalnya karbonnya tinggi di bagian akhir untuk membuat katakanlah high carbon steel, tentu saja FeU-nya bisa rendah. Di sini dikatakan bahwa depending on emit carbon, sulfur and process content in the steel tahap, terutama karbonnya itu sangat berpengaruh. Ini cara untuk menghitung kebutuhan dari berlanya, kebutuhan dari kapur bakar. Jadi kebutuhan kapur bakar, kilogram kapur bakar per ton dari umpan ke dalam BOF itu sama dengan 19. Ini suatu konstanta. Konstanta ini kalau bisa dihitung ini dari praktis yang sebenarnya bukan dari theoretical. Kalau bisa di theoretical dihitung ini sekitar 21, tapi praktis dapatnya 19 dikali dengan basisitas, apakah dia 2,5 atau 4 dikali dengan persen SI di dalam umpannya. Karena SI itu akan untuk SI2 dan itu harus diatur seperti ini ya, basisitasnya apakah 2,5 atau 2,5 sampai 4 di range situ. Kemudian kebutuhan dari dolomitnya bisa digunakan persamaan di bawah ini. Jadi kalau misalnya ini sudah didapatkan dari persamaan di atas, ini dimasukin ke sini. Tentunya kita bisa menghitung kebutuhan dari dolomitnya. Ini dolomit itu sama dengan yang di atas dibagi dengan 2 ditambah dengan 0,3 dikali dengan basisitas. Kemudian ini perkiraan berapa sih jumlah slag yang dihasilkan. CaO ditambah dengan MgO ditambah dengan SiO2 dikali dengan 100, itu adalah persen dari masing-masing komponen di sini. Kemudian 90 dikurang dengan 16 dikali 16,6 dikali B dikurang dengan 30. Ini adalah menandakan jumlah dari besinya. Jadi persen FeU dalam slagnya. Ini juga data empirik untuk basisitas 2,5. Persen FeU-nya kita bisa prediksi dengan menggunakan persamaan ini. 16,6 dikali dengan basisitas di situ dikurang dengan 30. Kita bisa mendapatkan berapa persen FeU yang masuk dalam slagnya. Kemudian ini berapa MgO yang akan masuk dalam slagnya. Jadi makin besar basisitas, tentu saja akan baik untuk refraktori. Tentu saja di situ kebutuhan MgO dalam slagnya jadi lebih kecil. Jadi persamaan ini yang digunakan untuk memprediksi yang di atas dan juga untuk yang di sebelah untuk memperkirakan berapa jumlah slagnya. Jumlah dari 4 komponen ini, CaO, MgO, FeU, dan SiO2 itu adalah berkisar antara 88 sampai 92%. Di sini diambil di antaranya, jadi 90%. 90 ini tidak lain adalah rentang dari 88 sampai 92 ini. Ini contoh perhitungan singkat. Kalau misalnya kita punya silikon 0,4%, kemudian basisitasnya yang diharapkan adalah 2,5, ini kandungan dari batu kapur atau kapur bakarnya, ini kandungan dari komposisinya dari burn dolomitnya. Ini jumlah burn lime yang kita butuhkan, 19 kg per ton dari chart materialnya, ini dolomitnya, dololimenya.
Kemudian ini berapa kira-kira CaO NGO-SiO2 dalam slagnya. Kemudian ini jumlah slag yang dihasilkan. Kemudian kita bisa memperkirakan seperti apa komposisi kimia dari slagnya. Dari 4 komponen ini, karena yang 10% ini dianggap bisa MnO, bisa P2O5 yang lainnya. Kemudian di basisnya kalau masih ditentukan di 2,52. Jadi kalau misalnya kita lihat, persen FeO-nya di dalam slagnya itu sama dengan sekitar 11,5%. Jadi sini kalau misalnya ditarik, dapatnya ke kanan ini basitas itu sama dengan sekitar 2,5, sama seperti yang ini kita gunakan. Kemudian juga dari FeO yang 11,5% ini kita bisa memperkirakan berapa kandungan SiO2 dan juga kandungan CaO yang terdapat dalam slag. Jadi ini adalah hitungan kasar di dalam BOF untuk menentukan berapa sih kebutuhan dari fluxnya yang akan digunakan untuk proses di BOF ini. Kemudian neraca panas, karbon, silikon, fosfor, mangan, besi itu semua akan menghasilkan panas. Panasnya yang dihasilkan seperti ini. Kemudian panas itu dibawa kemana saja? Panas itu dibawa untuk hot metalnya yang temperaturnya meningkat dari 1340 menjadi produk akhirnya adalah 1650 derajat Celcius semuanya. Dan scrap yang tadi 25 derajat Celcius naik temperaturnya sama seperti hot metal ini menjadi baja yang temperaturnya 1950 derajat Celcius. Kemudian juga ini akan membentuk slag yang tadinya temperaturnya tempat kamar menjadi temperatur yang slag itu yang mirip dengan temperatur yang di sini. Ini total output dari energinya, masih ada sisanya adalah panas yang hilang ke lingkungan pada saat proses, juga termasuk yang masuk dalam gas buang. Ini kira-kira neraca panasnya, ini panas masuk berasal dari hot metal dan juga berasal dari reaksi kimia. Kemudian energinya masuk dalam baja, ini termasuk scrap ya, slag dan gas ini yang tadi energinya kemana saja. Komposisi kimia dari metal yang bisa menaikkan temperatur. Kalau misalnya kita lihat begitu karbonnya turun, kemudian silikonnya juga turun, silikon turun, karbon turun, mangan bubble seperti itu, kandungan oksigen juga akan meningkat seperti itu. Semua reaksi macam panas ini slag yang terbentuk. Jadi kita lihat FeO-nya pertamanya tinggi, kemudian CaO-nya larut masuk dalam slag, yang akan menyebabkan CaO-nya tinggi. Kemudian ini SiO2-nya rendah karena CaO-nya tinggi dan juga Fe-nya tinggi. Di bagian akhir ini MnO. Di bagian akhir ini tinggi FeO-nya karena kandungan oksigen juga tinggi yang dibutuhkan kepolisian untuk melakukan proses di fosforisasi. Ini adalah temperatur dari shell dari BOF ini berdasarkan proses di karbonisasi, desinkronisasi, di pemisahan mangan, depopolisasi, akan menaikkan temperatur, juga akan ada kehilangan panas ke lingkungan karena shell dari BOF ini akan meningkat. Baik, itu adalah mengenai proses dan juga bagaimana cara menghitung flux secara umum yang digunakan pada proses di BOF ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.